Dulu ini ya jenengan pernah, mohon maaf, pernah melakukan kesalahan, pernah menggugurkan kandungan begitu? Tiga kali saya melakukannya. Kesalahan. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu jawab, malu, jadi saya Nah, terpaksa melakukan ini. inilah penyebab utamanya. Ya. Ya. Jadi ada tiga karma yang harus ditanggung. Ya. Tetapi Tuhan itu kan maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang. Kita ini hidup hanya menanggung dari apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu tidak pernah menghukum hambanya, tapi hamba itu sendirilah yang menghukum dirinya sendiri. Maka kita tidak boleh terlalu menyesali apa yang sudah terjadi, tapi kita harus bertaubatan nasuh. Kita harus benar-benar meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Apa yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu tidak ada sedikit pun kebencian kepada hambanya. Itu yang perlu kamu ketahui. Apa yang kita terima itu semuanya karena perbuatan kita sendiri, supaya kita bisa belajar dari yang buruk menuju yang baik. Maka ketika kita berbuat buruk, dari situ kita harus introspeksi, kita harus mau untuk memperbaiki diri dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Karena perbuatan itulah yang membuat hidup kita sengsara. Maka kita berusaha bagaimana hidup kita bahagia dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik. Makanya kata Tuhan, kamu melakukan hal yang baik itu untuk dirimu sendiri, dan ketika kamu melakukan hal yang buruk itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini karena dampak itulah ketika malam sering ada seperti ada yang menarik di kaki, tidur tidak nyaman, seperti kaget begitu ya. Kaget. Seperti tiba-tiba ditarik. Iya. Sebenarnya itu juga dari dalam, dari alam bawah sadar kita. Itu juga karena rasa bersalah. Maka jangan terlalu merasa bersalah, tetapi lebih kepada kesadaran, lebih kepada keikhlasan untuk menjalankan dharma, untuk menjalankan peran kita sebagai makhluknya Tuhan. Sering sakit di tulang belakang sini. Di tulang belakang sering sakit. Di pinggang ya. Di pinggang Pak. Ini kalau orang Jawa bilang gendong. Kalau kita sudah siap melakukan sesuatu karena Tuhan, maka jangan berubah karena manusia. Pegang kata-kata saya. Untuk Pak Rohman, untuk semua santri-santri saya yang ada di sini. Kalau sampean sudah siap melakukan sesuatu karena Tuhan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau di agama saya. Ini beliau agamanya Katolik. Kalau kita semuanya melakukan hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semuanya karena Tuhan, maka jangan berubah karena keadaan, jangan berubah karena manusia. Saya berharap panjenengan tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang tulus, tetap menjadi orang yang penuh dengan kasih dan sayang. Dengan kalimat La ilaha, dengan izin Allah, dengan kalimat dan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Agamanya apa agama? Kristen, Katolik. Ya, Katolik. Katolik. Ya, Katolik. Nama ibu bapaknya? Al-Fatihah. Nama bapak? Kalau bapak dari lahir sudah nggak ada bapak, jadi sampai sekarang pun ibu nggak memberitahu siapa bapak. Iya. Hilang. Dan nggak tahu juga. Siapa nama jenengan tadi? Iya. Panjenengan ini dari mana ini? Dari Timur Leste. Timur Leste. Saudara jauh kita ya. Iya. Al-Fatihah. Dulu ini ya jenengan pernah, mohon maaf, pernah melakukan kesalahan, pernah menggugurkan kandungan begitu? 3 kali saya melakukannya kesalahan. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu jawab, malu, jadi saya Nah, terpaksa melakukan ini. inilah penyebab utamanya. Ya. Jadi ada tiga karma yang harus ditanggung. Ya. Tetapi Tuhan itu kan maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang. Kita ini hidup hanya menanggung dari apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu tidak pernah menghukum hambanya, tetapi hamba itu sendirilah yang menghukum dirinya sendiri. Maka kita tidak boleh terlalu menyesali apa yang sudah terjadi, tapi kita harus bertaubatan nasuha. Kita harus benar-benar meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Apa yang menimpamu, kata Tuhan saya, Tuhan semuanya, apa yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu tidak ada sedikit pun kebencian kepada hambanya. Itu yang perlu kamu ketahui, bahwa Tuhan itu tidak pernah membenci hambanya. Tuhan itu tidak pernah menyengsarakan hambanya. Tuhan itu tidak pernah menghukum hambanya. Apa yang kita terima itu semuanya karena perbuatan kita sendiri, supaya kita bisa belajar dari yang buruk menuju yang baik. Maka ketika kita berbuat buruk, dari situ kita harus introspeksi, kita harus mau untuk memperbaiki diri dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Karena perbuatan itulah yang membuat hidup kita sengsara. Maka kita berusaha bagaimana hidup kita bahagia dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik. Makanya kata Tuhan, kamu melakukan hal yang baik itu untuk dirimu sendiri, dan ketika kamu melakukan hal yang buruk itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu kata Tuhan. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Akan ada jalan ini nanti
selama kita terus mau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjenengan orang baik, panjenengan orang baik, panjenengan orang baik. Hanya karena ketidaktahuan, hanya karena keadaan, hanya karena memang ya ini memang harus terjadi. Untuk menjadi orang baik, terkadang kita harus menjadi buruk dulu. Untuk bisa baik, terkadang kita harus diperankan menjadi hal yang buruk dulu. Tapi beliau ini orang baik, saya lihat orang baik, subhanallah, orang baik. Ini kalau kesini nih jadi saudara saya ini. Kalau bingung dengan hidup, udah di pondok saya aja. Dengan bertempat tinggal di pondok saya. Ini karena dampak itulah ketika malam sering ada seperti ada yang menarik di kaki, tidur tidak nyaman, seperti kaget begitu ya? Iya, kaget. Kaget. Seperti tiba-tiba ditarik. Iya. Sebenarnya itu juga dari dalam, dari alam bawah sadar kita. Itu juga karena rasa bersalah. Karena rasa bersalah. Maka jangan terlalu merasa bersalah, tetapi lebih kepada kesadaran, lebih kepada keikhlasan untuk menjalankan dharma, untuk menjalankan peran kita sebagai makhluknya Tuhan. Karena kita hanya menjalankan peran-peran kita saja. Terus yang kedua, mohon maaf. Yang kedua, kalau sering dimanfaatkan orang. Iya. Ya, sering dimanfaatkan orang. Jadi kadang orang datang hanya untuk memanfaatkan kita. Kita suka, dia jadi nggak suka. Iya. Kalau kita nggak suka, sana jadi suka. Iya. Ini apa tadi? Suka sekali dimanfaatkan, sering dimanfaatkan oleh orang. Bukan suka, tapi sering dimanfaatkan oleh orang. Iya. Maka kita tidak boleh terlalu bodoh. Jangan bodoh jadi orang. Kita baik boleh, tapi bodoh jangan. Kamu baik boleh, tapi tidak boleh bodoh. Bagaimana supaya tidak bodoh? Kita harus berilmu. Bagaimana supaya kita tidak bodoh? Kita harus punya pegangan, akidah. Harus berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi apapun yang dilarang oleh Tuhan jangan dilakukan. Apapun yang dilarang Tuhan jangan dilakukan. Dan apa yang diperintah Tuhan lakukan. Dan yang ketiga, sering sakit di tulang belakang sini. Di tulang belakang sering sakit. Di pinggang ya. Di pinggang Pak. Ini kalau orang Jawa bilang gendong, beban. Dari beban psikis, rasa bersalah, beban kehidupan. Masa kecil kan sering dimanfaatkan dari kecil menjadi tulang punggung keluarga. Dari kecil memang bertanggung jawab dengan banyak orang. Ya, cuma ibu saja. Jadi berusaha sekolah sampai sekarang kerja cuma ibu saja dan saudara. Orang baik. Pegang kata-kata saya. Kalau panjenengan bersabar, akan ada di mana panjenengan itu menangis bahagia. Pegang kata-kata saya. Akan ada masanya di dalam hidup kamu akan berkelimpahan, kamu akan banyak rezeki, akan banyak orang yang mencintaimu, akan banyak orang yang tulus mendekatimu, ada banyak orang yang bertanggung jawab di dalam hidupmu. Pegang kata-kata saya. Pegang kata-kata saya. Hidupmu itu hidup saya. Dengarkan dulu, dengarkan saya. Hidup kamu itu hidup saya. Kamu itu saya. Saya ini kamu. Saya juga sama seperti kamu. Saya sering melakukan kesalahan. Jangan dikira saya Gus Samsudin orang baik. Saya bukan orang baik. Saya juga sering melakukan kesalahan dulu. Saya dulu sering dimanfaatkan. Boleh tanya ke tetangga-tetangga saya, ke saudara saya, ke Pak Rete. Semua orang tahu
Dulu ada orang datang ke saya minta tolong, nggak taunya nipu saya. Ada orang berobat ke saya, nggak punya uang, nggak taunya hampir membunuh saya, menghancurkan keluarga saya. Tapi alhamdulillah saya ikhlas. Ada orang yang pinjam uang nggak dikembalikan, malah menjelek-jelekkan saya. Cuman saya tidak pernah membalas itu, Tuhan yang membalas. Jadi ingat kata-kata saya ini. Dengarkan kata-kata saya, dengarkan dan masukkan ke dalam hatimu. Sekarang dengarkan dan masukkan ke dalam hatimu dan kamu buktikan nanti. Nanti pada waktunya, pada masanya nanti kamu akan mengiyakan apa yang saya katakan ini. Akan ada masanya, akan banyak berkelimpahan di dalam hidupmu. Akan ada masanya nanti kamu akan bahagia dengan kebahagiaan yang melebihi dari semua kebahagiaan yang pernah kamu pikirkan. Yang penting sekarang saya berharap kamu untuk benar-benar bersabar. Bersabar untuk tidak melakukan maksiat, tidak mengulangi masa lalu, dan lakukan semuanya hanya karena Tuhan semesta alam, hanya karena Tuhan yang Maha Esa saja. Bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena begini, dan bukan karena begitu. Karena semua yang terjadi dalam hidupmu itu bukan karena ini, bukan karena itu semuanya memang sudah takdir Tuhan. Memang kamu dijalankan untuk bisa menjalani dharma peranmu seperti ini. Jangan sesali yang sudah terjadi. Yang penting tidak mengulangi dan jadikan pelajaran. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya melakukan tindakan? Itu saja dan saya sekarang ini ya. Dan ada bisnis saya oleh dari pinjam, mohon doanya panjang. Tetap jadi orang baik. Nggak apa-apa kebaikan kita dimanfaatkan. Karena ketika seseorang pengen bermanfaat, maka dia harus tahu, dia harus siap untuk dimanfaatkan. Tapi setiap kemanfaatan akan tetap kembali kepada kita. Kebaikan itu tidak akan merugikan kita. Kebaikan itu bukan untuk orang, tapi antara hubungan kita dengan Tuhan. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saya berharap panjenengan tetap welas asih, tetap kasih sayang, tetap baik kepada orang, tetap menjadi orang yang tulus, tetap menjadi orang yang baik. Jangan sampai berubah hanya karena manusia. Kalau kita sudah siap melakukan semuanya karena Tuhan, maka jangan berubah karena manusia. Apamu tak akan ngomong loh. Oh, ngeterne tok to. Ngeterne maksudnya. Kalau kita sudah siap melakukan sesuatu karena Tuhan, maka jangan berubah karena manusia. Pegang kata-kata saya. Untuk Pak Rohman, untuk semua santri-santri saya yang ada di sini. Kalau sampean sudah siap melakukan sesuatu karena Tuhan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau di agama saya. Ini beliau agamanya Katolik. Kalau kita semuanya melakukan hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semuanya karena Tuhan, maka jangan berubah karena keadaan, jangan berubah karena manusia. Karena kamu sudah berjanji, kamu sudah berbaiat, kamu sudah bersumpah, kamu sudah berkata, apa yang kamu sudah berkata dengan menyebut nama Tuhan, untuk berbuat sesuatu semuanya karena Tuhan, maka jangan berubah karena manusia. Saya berharap panjenengan tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang tulus, tetap menjadi orang yang penuh dengan kasih dan sayang. Saya bantu doa dari sini untuk menguatkan batinnya, dan nanti ada media yang saya kirim
Ya berharap itu semuanya dijadikan pelantara. Nanti ada kunir, ada madu yang nanti dikirim, itu herbal. Ada kunir itu media kita di sini untuk pengobatan. Nanti ada kelapa dibuka, dimasukkan kunir, dimasukkan madu, dibakar, diminum. Nanti walaupun panjenengan non muslim, jangan khawatir. Tuhan itu tidak pernah mengurangi rasa cintanya kepada hambanya. Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Lihat semua orang, apakah ada yang Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani yang tidak dikasih rezeki, tidak dikasih hidup, tidak dikasih anak, tidak dikasih nafas? Semuanya dikasih sama Tuhan di dunia ini. Itulah wujud kasih sayangnya Tuhan. Dan yang kedua, mohon maaf pribadi kami, baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Seperti air hujan. Air hujan itu apa hanya jatuh kepada umat Islam? Oh tidak. Bahkan kepada pohon, bahkan kepada anjing, bahkan kepada kucing, kepada semua seluruh alam mendapatkan rahmatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir. Nanti ada media dari saya berupa tasbih. Kalau panjenengan non muslim, yang penting ditumbuhkan rasa syukurnya, duduk tenang, dirasakan keluar masuknya nafas. Nanti ada bimbingan di saya untuk lebih menata ruhaniyah kita supaya selaras antara dohiriyah dan batiniyahnya. Tumbuhkan terus rasa syukurnya ya. Sudah agak berubah auranya, sudah lebih tenang, sudah lebih baik lagi daripada yang tadi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Sudah lama mengikuti YouTube saya. YouTube apa TikTok? Dari 2017 atau 18 sampai sekarang. Sekarang mengikuti YouTube saya yang mana? Yang pertama sampai yang kedua. Yang kedua namanya apa? Baden Sariden. Oh ya, Baden 2, Baden Sariden, Baden 2. Baden 2 ya. Ya sudah, kita lakukan doanya. Panjenengan sekarang kalau ada air dicuci tangan, dicuci kaki, dicuci muka. Jadi tangan dulu, terus muka, diusapkan di kepala, terus di kaki. Ini saudara kita dari Timur Leste, agamanya Katolik. Namanya Katolik. Siapa yang hadir ya? Pengobatan media kambing. Silakan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab rek. Orang ngono jawab e. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha, dengan izin Allah, 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 dengan kalimat la ilaha illallah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, hilangkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, hilangkanlah ya Allah. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, penyakit yang disebabkan oleh tempat, oleh nasab, ataupun kurang taat, ataupun karena maksiat. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah. Hilang kabeh. Tidak ada yang nempel di tubuhnya panjenengan.
hilang semua, tidak ada yang menempel dalam tubuh jenengan, hilang semua, tidak ada yang tersisa dalam tubuh jenengan, bersih, bersih seperti air yang mengalir. Bayangkan tubuh jenengan mengalir seperti air mengalir, Pak Rohman, tidak ada yang tersisa dalam tubuh jenengan. Tarik nafas dari hidung, tarik nafas dari hidung, tarik nafas dari hidung pelan. Rasakan ada energi masuk ke dalam tubuh. Nurullah, Nur Muhammad, Sifatullah, Sifat Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad, Syirullah, Syir Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, la maujudan illallah, la ilaha illallah. Manjing sekoni kusani Gusti Allah. Tarik nafas dari hidung, sebut hu, tahan sekuatnya. Bayangkan energi positif masuk ke tubuh, keluarkan dari mulut pelan. Tarik nafas pelan dari hidung, rasakan ada energi dingin masuk ke dalam tubuh, dirasakan. Rasakan di dada penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian. Dan rasakan sekarang kebaikan-kebaikan itu mulai hadir di dalam tubuh panjenengan. Bayangkan panjenengan menarik energi-energi baik dan menghilangkan energi-energi negatif. Sekarang saya merasakan di tulang belakang mulai ada hawa dingin yang mulai merambat. Dirasakan ada hawa dingin yang merambat dari tulang ekor naik ke atas. Jangan takut. Ini pembangkitan cakra asna. Tarik nafas lagi pelan dari hidung, pelan. Tarik pelan nafas dari hidung. Dirasakan banyak energi-energi positif, kebaikan, kasih sayang masuk ke dalam tubuh panjenengan. Dirasakan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Sifatullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ar-Rahman juga dirasakan. Tarik nafas dari hidung semuanya dirasakan. Saya tarik energi alam yang positif, energi yang penuh kebaikan, energi yang penuh semangat, energi yang membawa kita ke dalam hikmah, energi yang membuat kita semakin bersemangat dalam hidup, semakin positif. Rasakan masuk dari hidung pelan. Sekarang di dalam dada penuh dengan kebaikan, sehingga menarik kebaikan-kebaikan yang lainnya, membuat diri kita semakin semangat, semakin bahagia, dan semakin membuat diri kita semakin mulia. Sampai rasakan dadanya sampai sekarang penuh dengan kebahagiaan. Sampai rasakan di dalam dadanya penuh dengan semangat, penuh dengan ghirah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. La ilaha illallah. Ikuti. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ibu ikuti saya. Semuanya ikuti saya boleh. Hurip kang sejati, hurip kang sejati, hurip kang sejati, huripku dihuripi Gusti Allah, selamatku diselametne Gusti Allah, suksesku disuksesne Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 la ilaha illallah, la illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la illallah, 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 illallah, la illallah, illallah, Allah, al 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 al
Saya akan menari yang ada di pinggang jenengan, dilepaskan, jangan ada beban di dalam hati, dipasrahkan semuanya kepada Tuhan. Saya akan melepaskan yang ada di dalam pinggang, yang ada di tulang belakang. Mohon sampean untuk melepaskan, nggih. Tarik nafas pelan dari hidung, tarik nafas pelan. Bayangkan ada energi negatif positif yang masuk. Bayangkan ada energi positif, lembut, dingin, masuk lewat hidung. Tahan di dada sekuatnya, pusatkan di dada, di pinggang sebelah belakang. Pusatkan di tulang belakang. Syiri Allah, tati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lepaskan nafas dari mulut pelan. Masukkan lagi dari hidung, tarik pelan, nafas pelan dari hidung. Pelan, lembut, tarik dari hidung, pelan, nafas. Tahan di dada sekuatnya. Rasakan ada hawa dingin masuk dalam tubuh. Syiri Allah, tatullah sallallahu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Mulai detik ini, mulai saat ini, mulai hari ini, hidup saya akan penuh dengan keberlimpahan. Hidup saya akan penuh dengan kebahagiaan. Mulai detik ini, mulai saat ini, hidup saya akan penuh dengan kebahagiaan, dengan keberlimpahan. Mulai saat ini, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai detik ini, hidup saya akan penuh dengan kebaikan. Sampai rasakan ada hawa dingin yang masuk ke dalam dada. Sampai rasakan dengan hawa dingin yang ada di dalam dada panjenengan itu akan menarik kebaikan-kebaikan, orang-orang yang tulus, yang ikhlas, dan akan dijauhkan dari orang-orang yang dolim, dari orang-orang yang hanya memanfaatkan. Ketika masuk kebaikan, maka akan hilang keburukan. Sampai ulangi lagi, mulai detik ini, mulai saat ini, hidup saya akan penuh dengan kebahagiaan. Mulai saat ini, mulai detik ini, tidak akan ada lagi orang yang akan memanfaatkan saya. Mulai saat ini, mulai detik ini, kebahagiaan, keberlimpahan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan mulai saat ini, mulai detik ini, hidup saya akan penuh
dengan kasih dan sayang. Sampai yang muslim baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk anaknya yang 3 yang keguguran atau yang mohon maaf yang digugurkan, saya beri nama Rina Ina Nose. Rina Ina Nos. Jadi ketiga anak itu sudah saya beri nama. Nanti kalau bisa dibelikan pakaian gitu, kita sumbangkan kepada orang dengan niat untuk memberikan kepada ketiga anak itu, nanti bikin selamatan. Rina Nos. 3 orang. Rina Ina Nos. Iya. Nos. Oh. Iya. Sama baju buku sekolah. Iya, alat-alat sekolah gitu nanti, ya. Supaya dia bahagia, supaya dia merasa dianggap dia juga ada, ya, tidak mengganggu lagi, insya Allah. Nanti insya Allah ketika jenengan meninggal dunia, dia akan menyambut jenengan, ibu, mama, ayo ikut saya ke surga gitu. Amin. Memang ada, mereka ada tapi tidak mereka ada tapi tidak bersama kita. Tapi insya Allah dengan izin Allah, nanti saya bantu dengan agama saya bantu doa itu supaya tidak memperlambat laju kehidupan panjenengan. Bagaimana hatinya? Tenang. Hatinya sudah tenang, sudah senang. Terus dikembangkan kesenangan ini, jangan sampai hilang ketenangan ini. Kita tenang itu, kita senang itu karena kita dekat kepada Tuhan. Orang susah itu kalau bahasa Jawa, wong susah mergo adoh karo Gusti Allah. Wong susah mergo adoh karo Gusti. Kowe iki lek atimu susah berarti kowe ancen adoh karo Gusti. Lek kowe cedhek karo Gusti Allah, ora mungkin atimu susah. Bahkan ada orang yang sakit, ayah saya dulu sakit, Amit Pak Roman, ini demi Allah. Ayah saya sakit hampir 7 tahun, tapi beliau selalu ketawa bahagia. Kenapa? Salah satunya beliau bilang, sehatku lebih lama daripada sakitku. Itu bisa kenapa bisa seperti itu? Karena dekat dengan Allah Subhanahu. Sampai lihat waktu saya ditangkap polisi, ada videonya viral dulu. Saya senang di penjara. Enek tak? Bukan kata-kata, benar-benar dari hati. Wong susah mergo adoh karo Gusti. Makanya rek, awak-awakmu iki sing hati-hatine susah, aku gak perlu nyebutnya sitok-sitok ya. Apa ya susah kabeh. Hati-hatimu susah dhewe karo kancane ra penak, jak kegiatan ora gelem, hatimu susah. Ancen ya kowe adoh karo Gusti Allah. Ayo lebokno rek, Gusti Allah ning atimu rek, lebokno rek. Aku gak benci gak wong kowe anakku kok. Kowe ya aku ya kowe. Lebokno Gusti Allah ning atimu rek. Dikir nafas, mlebu metune nafas. Lebuhu metune Allah, zikir Allah, tafakur kuwi subhanallah. Dawe Al Imam Al Ghazali, wong tafakur iku pahalane kaya sudah tahun ibadah. Tafakur iki piye mikirne uripmu lho, bayang pikirno kebahagiaanmu lho, bayangno. Delok kowe urip sakmene suwene alangkah penake nganggo udara, ngomong ya sak geleme, nyawang ya sak penake. Iki piye coba lek setiap hembusan nafas kuwi enek hisape kuwi piye lek mau nanggung jawab nih. Setiap pandanganmu kuwi enek hisape. Bagaimana pertanggungjawabanmu kepada Tuhan? Gitu loh. Maka harus disyukuri. La ing sakartum la
syukur. Orang kalau senang itu kayak gula itu loh, ditaruh dimanapun gula itu semut itu datang. Kalau hatimu selalu senang, dimanapun kamu tempatnya, kamu akan bahagia dimanapun tempat. Makanya Tuhan itu punya sifat rahmat. Kita kan selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di agama beliau ini, kata agama Kristen ini kan welas asih, kasih sayang Tuhan. Makanya hidup itu kan harus penuh dengan kasih sayang. Nah, semuanya mengajarkan kebaikan toh. Ya sudah Ibu, sambung doa dengan saya. Jangan khawatir, jangan sampai persaudaraan kita terputus sampai di sini. Saya ada sampai tetap sambung doa dengan saya. Semoga setelah ini diberikan kebahagiaan. Ada saran saya, usahakan setiap malam sebelum subuh kalau bisa mandi sampai tahu diri di agama Islam bagaimana air itu sangat besar sekali manfaatnya. Selain membersihkan zahir juga batin, apalagi kalau mandinya sebelum subuh itu mandi, diusahakan mandinya kalau bisa di tempat terbuka, rujukan di depan gitu. Ya, semoga sehat, semangat. Saya lanjutkan lagi, terus semangat. Lihat bagaimana saya memproses penyembelihannya. Ya.